Anda dapat mewujudkan apa yang Anda inginkan jika Anda mengatur 4 dimensi dalam satu arah dan menjaganya agar tidak goyah dalam arah itu selama jangka waktu tertentu. Kita akan menyimak Law of Attraction versi Sadhguru, seorang spiritualis. Halo, saya Vita, Mindset Trainer. Kamu kaya raya, keberlimpahan, kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan, keajaiban mengaliri kita dan semua manusia. Buat kamu yang ingin meningkatkan kualitas diri, saya membuka layanan berbayar, kelas-kelas WhatsApp tentang personal growth, Law of Attraction, dan juga komunitas LOA. Katakanlah seseorang menginginkan rumah dan dia percaya kalau Tuhan akan melakukannya untuknya dan itu akan terjadi. Lalu apakah Tuhan akan datang dan membangun rumah dia? Tidak. Saya ingin Anda mengerti. Tuhan tidak akan mengangkat jari kelingkingnya untuk Anda. Apa yang belum terjadi sampai sekarang di planet ini dapat terjadi besok. Manusia mampu mewujudkannya besok. Segala sesuatu yang kita sebagai manusia ciptakan di planet ini pada dasarnya pertama kali diciptakan dalam pikiran seseorang. Semua yang Anda lihat yang merupakan pekerjaan manusia di planet ini pertama kali ditemukan ekspresinya dalam pikiran seseorang, kemudian terwujud di dunia luar. Hal-hal menakjubkan yang telah kita lakukan di planet ini dan hal-hal mengerikan yang telah kita lakukan di planet ini, keduanya berasal dari pikiran manusia. Jadi, jika kita peduli dengan apa yang kita ciptakan di dunia ini, sangatlah penting bagi kita untuk pertama-tama belajar menciptakan hal-hal yang tepat dalam pikiran kita, bagaimana kita menjaga pikiran kita. Jika kita tidak memiliki kekuatan untuk menjaga pikiran kita seperti yang kita inginkan, apa yang kita ciptakan di dunia ini juga akan sangat tidak sengaja dan asal-asalan. Jadi, belajar untuk menciptakan pikiran kita seperti yang kita inginkan adalah dasar untuk menciptakan dunia seperti yang kita inginkan. Ada sebuah kisah yang luar biasa dalam pengetahuan yoga. Pada suatu hari, seorang pria berjalan-jalan. Ia berjalan cukup jauh. Tanpa ia sadari, ia sampai di surga. Beruntung bukan? Ia hanya berjalan-jalan dan tiba di surga. Setelah berjalan jauh, ia merasa sedikit lelah. Jadi ia berpikir, "Oh, saya lelah. Saya ingin beristirahat di suatu tempat." Ia melihat sekeliling. Di sana ada pohon yang bagus. Di bawahnya terdapat rumput yang sangat empuk. Jadi itu mengundang ia pergi dan menundukkan kepalanya di sana dan tidur. Setelah beberapa jam, ia bangun dan ia berpikir, "Wah, saya lapar nih, saya ingin makan sesuatu." Lalu ia memikirkan semua hal baik yang pernah ingin dia makan dalam hidupnya. Dan seketika semua hal itu muncul di depannya. Ia langsung saja menyantap semua hidangan yang ada di depannya. Perutnya menjadi kenyang, lalu dia berpikir, "Perutku sudah kenyang, aku ingin meminum sesuatu." Semua hal baik yang pernah ingin dia minum, dia pikirkan. Dan semuanya muncul begitu saja di depannya. Dan minuman itu adalah wine, anggur. Jadi, karena kehausan, dia minum semua minuman beralkohol tersebut. Dengan pikiran yang mulai kacau, ia mulai mabuk. Dia berpikir, "Apa yang terjadi di sini? Saya minta makan, makanan datang. Saya minta minum, minuman datang. Pasti ada hantu di sekitar sini." Dan hantu pun datang. Dia berpikir lagi, "Wah, hantu-hantu itu telah datang. Mereka akan mengelilingiku dan menyiksaku." Seketika hantu-hantu itu mengelilinginya dan mulai menyiksanya. Kemudian dia mulai menjerit kesakitan dan berkata, "Oh, mereka akan membunuhku." Dan dia pun meninggal. Masalahnya adalah pria tadi sedang duduk di bawah pohon ajaib atau pohon harapan. Dia minta makanan, makanan datang. Minta minuman, minuman datang, dan seterusnya. Lalu di mana kita dapat menemukan pohon yang seperti itu? Ternyata ketika pikiran kita tenang, pikiran kita dalam keadaan kenyamanan yang seperti khusyuk ketika kita sedang berdoa, itulah pohon harapan. Itulah pohon ajaib yang membuat impian kita mewujud jadi kenyataan. Jika Anda dapat mengatur pikiran Anda
sampai ke tingkat yang nyaman dalam keheningan mendalam, pikiran itu pada gilirannya mengatur seluruh sistem. Tubuh Anda, emosi Anda, energi Anda, semuanya terorganisasi ke arah itu. Begitu keempat dimensi Anda, yaitu tubuh fisik, pikiran, emosi, dan energi kehidupan fundamental menyatu ke satu arah. Begitu Anda seperti itu, apapun yang Anda inginkan terjadi, bahkan tanpa Anda perlu menggerakkan jari sedikit pun. Anda tetap dapat mewujudkan apapun yang Anda inginkan jika Anda mengatur keempat dimensi tadi dalam satu arah dan menjaganya agar tidak goyah selama jangka waktu tertentu. Saat ini, masalah dengan pikiran Anda adalah setiap saat pikiran Anda berubah arah. Pikiran Anda bising dan lebih sering berpikir negatif. Ini seperti Anda ingin bepergian ke suatu tempat dan setiap 2 langkah Anda terus mengubah arah. 2 langkah maju, 2 langkah mundur. Seperti itulah pikiran Anda. Kalau begitu, kemungkinan Anda akan sampai di tujuan Anda sangatlah kecil. Jadi, untuk menjadi seorang kreator atau pencipta, Anda perlu mengatur pikiran Anda dan pada gilirannya mengatur seluruh sistem dan keempat dimensi dasar, yaitu tubuh fisik Anda, pikiran Anda, emosi Anda, dan energi kehidupan fundamental terorganisasi yang sudah ada dalam diri Anda. Jika semuanya dapat Anda fokuskan ke satu arah, maka Anda menjadi seorang pencipta. Apapun yang Anda inginkan akan terjadi. Jika kita mengarahkan keempat dimensi tadi ke arah yang negatif, maka kita menjadi destruktif, merusak diri kita sendiri. Saat ini itulah masalah kita. Kita terbiasa mengarahkan pikiran, perasaan kita, perhatian kita, tubuh fisik kita ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Anda mungkin pernah mendengar tentang orang yang meminta sesuatu dan di luar semua harapan, hal itu menjadi kenyataan bagi mereka. Umumnya, hal itu terjadi pada orang yang beriman. Sekarang, katakanlah Anda ingin membangun rumah. Jika Anda mulai berpikir, "Oh, saya ingin membangun rumah. Untuk membangun rumah, saya membutuhkan 500 juta. Tapi saya hanya punya 5 juta di saku saya." Tidak mungkin, tidak mungkin. Saat Anda berkata tidak mungkin, Anda juga berkata, "Saya tidak menginginkannya." Jadi di satu sisi Anda menginginkan rumah, tapi di sisi lain Anda tidak menginginkannya. Jadi dalam konflik ini, hal itu mungkin tidak terjadi. Seseorang yang memiliki keyakinan pada seorang dewa atau kuil atau apapun yang berpikiran sederhana, maka impiannya akan menjadi kenyataan. Keyakinan hanya bekerja bagi orang-orang yang berpikiran sederhana. Orang-orang yang berpikir, orang-orang yang terlalu banyak berpikir, bagi mereka itu tidak pernah berhasil. Orang yang kekanak-kanakan, yang memiliki keyakinan sederhana pada dewa atau kuilnya atau apapun, ia pergi ke kuil dan berkata, "Tuhan, aku ingin rumah. Aku tidak tahu bagaimana, aku yakin itu akan terjadi untukku." Sekarang dalam benaknya tidak ada pikiran negatif misalnya, apakah itu akan terjadi? Apakah itu tidak akan terjadi? Apakah itu mungkin? Apakah itu tidak mungkin? Hal-hal seperti ini sepenuhnya dihilangkan oleh tindakan keyakinan yang sederhana. Sekarang ia percaya bahwa Tuhannya akan melakukannya untuknya, dan itu akan terjadi. Bersambung ke video berikutnya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Vita Mindset Trainer. Jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!